Pastikan kalian sudah memegang buku tulis dan pulpen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita berjumpa kembali masih dengan materi yang sama dengan pertemuan kita minggu lalu, yakni tentang mengenal negara-negara ASEAN. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, let's watch this amazing video. For the first, let's remember negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara yang satu dengan negara-negara yang lain sangatlah berbeda-beda. Iklim di negara-negara ASEAN rata-rata beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Bentang alam negara-negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Bentang alam Brunei terbagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan pantai berawa-rawa di bagian barat, serta daerah perbukitan di bagian timur. Puncak tertingginya adalah Bukit Pagon dan sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait. Yang kedua adalah Filipina. Sebagian wilayah Filipina merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi daratan pantai barat dan timur yang sempit. Gunung Apo merupakan gunung api tertinggi di Filipina yang tingginya mencapai 2.953 meter. Ketiga adalah Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan vulkanik. Bentang alam Indonesia dilingkupi pegunungan aktif yang sering menimbulkan getaran penyebab gempa. Sejak tahun 1972 hingga 1991 tercatat 29 letusan gunung, umumnya di Pulau Jawa. Dua letusan gunung terbesar dalam sejarah modern terjadi di Indonesia adalah Gunung Tambora serta letusan Gunung Krakatau. Secara geologis, wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau di sekitarnya. Dangkalan atau paparan di kawasan ini dikenal sebagai dangkalan atau paparan Sunda. Kedua, wilayah bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, NTT dan NTB, dan Bali. Ketiga, wilayah bagian timur meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Dangkalan atau paparan di kawasan ini dikenal sebagai dangkalan atau paparan Yang keempat adalah Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat daya terdapat pegunungan Kardamon. Di sebelah utara terdapat pegunungan Dangrek. Nah, pegunungan Kardamon terletak di bagian barat daya dan pegunungan Dangrek terletak di sebelah utara. Kelima ialah Laos. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi. Dataran rendah umumnya hanya terdapat di bagian selatan dan barat daya. Pegunungan Cordillera Annam terletak di bagian utara. Puncak tertingginya adalah Pau Bia.
dan sungai terbesarnya adalah Sungai Mekong. Keenam ialah Malaysia. Secara bentang alam, Malaysia terbagi menjadi dua, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, yang termasuk ke dalam wilayah Malaysia Barat ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Sedangkan yang termasuk ke dalam Malaysia Timur ialah Sabah dan Sarawak. Ketujuh ialah Myanmar. Bagian barat Myanmar terdapat pegunungan Arakan, tingginya mencapai 2.700 meter. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang merupakan bagian dari delta Irawati Sitang. Kedelapan ialah Singapura. Di bagian tengah Singapura terdapat perbukitan dengan puncak tertingginya adalah Bukit Timah, yaitu memiliki tinggi 177 meter. Kesembilan adalah Thailand. Daerah pegunungan Thailand terdapat di daerah perbatasan dengan Myanmar. Puncak tertingginya adalah Gunung Doi Inthanon, yang tingginya mencapai 2.590 meter. Daerah pegunungan dan bukit juga terdapat di daerah sebelah tenggara. Daerah dataran rendah terdapat di sebelah selatan pegunungan utara. Nah, ini Gunung Doi Inthanon yang memiliki tinggi 2.595 meter. Ke-10 ialah Vietnam. Sebelah barat laut Vietnam terdapat dataran tinggi Yunnan di mana terletak puncak tertinggi Phan Xipang. Tingginya mencapai 3.143 meter. Sebelah utara terletak delta Sungai Merah. Terdapat dataran tinggi Annam dan delta Sungai Mekong. Terima kasih semua. Penampakan alam Singapura. Negara Singapura berada di sebelah selatan Semenanjung Malaka atau di sebelah selatan Malaysia Barat. Negara Singapura merupakan pulau yang kecil. Wilayahnya seluas 618 km persegi. Wilayah Singapura meliputi pulau-pulau kecil seperti Pulau Sentosa, Pulau Ubin, Pulau Tekong, dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Penampakan alam negara Singapura berupa daerah perbukitan. Bukit-bukit di Singapura antara lain Bukit Panjang, Bukit Mandai, Bukit Timah, dan Bukit Kalang. Di Singapura mengalir sungai-sungai besar, di antaranya Sungai Kranji, Sungai Jurong, Sungai Seltar, dan Sungai Sarangon. Di Singapura terdapat beberapa waduk besar, yaitu Waduk Maciti, Waduk Pandan, Waduk Pierce, dan Waduk Seleter. Negara Singapura yang mempunyai beberapa tanjung, yaitu Tanjung Karang, Tanjung Murai, Tanjung Buloh, Tanjung Berlayar, dan Tanjung Gul. Di Singapura terdapat jembatan yang melintasi di atas Selat Johor, yaitu Jembatan Tanggul Woodland. Jembatan tersebut menghubungkan negara Singapura dengan Malaysia Barat. Keadaan sosial. Negara Singapura pernah dijajah oleh bangsa Inggris. Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1959.
Penduduk Singapura berjumlah sekitar 2,9 juta jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 4.693 jiwa. Luas wilayahnya mencapai 618 km persegi. Negara Singapura memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Penduduk asli Singapura 70% merupakan suku bangsa Cina. Sisanya merupakan suku bangsa Melayu, Bangladesh, India, Pakistan, dan Eropa. Negara Singapura menjadi pusat perdagangan dan perindustrian di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Singapura banyak dikunjungi oleh turis asing. Industri di Singapura antara lain industri kapal, industri tekstil, industri baja, industri elektronik, dan industri makan. Penampakan alam. Negara Malaysia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat berada di semenanjung Malaka, dan Malaysia Timur berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Luas wilayah negara Malaysia secara keseluruhan adalah 332.370 km persegi. Malaysia Barat terdiri atas 11 negara bagian. Negara bagian tersebut yaitu Kedah, Perlis, Penang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur yang berada di Malaysia bagian barat. Penampakan alam Malaysia Barat berupa pegunungan dan dataran rendah. Terdapat pula hutan yang lebat. Puncak tertinggi di Malaysia Barat yaitu Gunung Tahan. Adapun gunung-gunung yang lainnya yaitu Gunung Belumut, Gunung Lerek, dan Gunung Besar. Sungai-sungai besar yang mengalir di Malaysia Barat antara lain Sungai Terengganu, Sungai Perak, dan Sungai Pahang. Malaysia Timur berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Malaysia Timur terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Penampakan alam Malaysia Timur berupa daerah pegunungan dan dataran tinggi. Gunungan yang terkenal yaitu Pegunungan Hose dan dataran tinggi Batu Laga. Di Malaysia Timur terdapat gunung-gunung seperti Gunung Bukit Batu, Gunung Mulu, Gunung Lumak, Gunung Antulai, Gunung Trusmadi, dan Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu di Sabah merupakan gunung tertinggi di Malaysia. Sungai yang mengalir di Malaysia Timur antara lain Sungai Rajang dan Sungai Padas. Keadaan sosial dan ekonomi. Dahulu, negara Malaysia merupakan daerah bekas jajahan Inggris. Negara Malaysia termasuk dalam negara persemakmuran Inggris. Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Malaysia mempunyai penduduk sekitar 21.398.000 jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 65 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Malaysia terdiri atas beberapa suku bangsa, di antaranya suku Melayu, Cina, India, dan sisanya merupakan keturunan Eropa serta Asia. Penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian, pertambangan, perdagangan, nelayan, dan perindustrian. Hasil pertanian Malaysia antara lain beras, kelapa sawit, teh, kopra, dan karet. Malaysia merupakan negara penghasil karet terbesar kedua di dunia. Malaysia juga merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Adapun hasil tambang yang lain yaitu minyak bumi, biji besi, boksit, dan tembaga. Penampakan alam. Negara Thailand berada di semenanjung Malaya.
Thailand dikenal juga dengan nama Muang Thai. Thailand mempunyai luas wilayah sekitar 512.820 km persegi. Penampakan alamnya berupa dataran rendah dan pegunungan. Thailand di bagian tengah merupakan dataran rendah. Di daerah itu mengalir sungai Chao Phraya. Daerah di sekitar aliran sungai Chao Phraya merupakan daerah yang subur. Daerah bagian barat dan bagian utara Thailand merupakan daerah pegunungan. Pegunungan yang terkenal yaitu Pegunungan Tanen dengan puncak tertinggi Gunung Doi Intanon. Pegunungan Bilang Taung dengan puncak tertinggi Gunung Dingai. Daerah bagian selatan merupakan Semenanjung yang dikenal dengan Tanah Genting Kera. Keadaan sosial dan ekonomi. Negara Thailand merupakan negara yang sangat istimewa di kawasan Asia Tenggara, dikarenakan Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand mempunyai penduduk berjumlah 60.626.000 jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 118 jiwa per kilometer persegi. Penduduk asli Thailand adalah suku bangsa Thai. Adapun penduduk lainnya dari bangsa Cina, bangsa Melayu, dan dari suku bangsa lainnya. Perekonomian Thailand didukung oleh bidang pertanian, perindustrian, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama pertanian negara Thailand. Thailand menjadi penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Thailand dikenal sebagai lumbung beras Asia Tenggara. Hasil pertanian yang lain yaitu kelapa, karet, tapioka, jagung, rami, dan gula. Perindustrian di Thailand antara lain industri tekstil, industri kayu, industri semen, industri timah, dan industri tungsten. Sementara pertambangan Thailand menghasilkan besi, gas alam, antimoni, mangan, dan timah. Penampakan alam. Dahulu, Myanmar dikenal dengan nama Burma atau Birma. Myanmar mempunyai luas wilayah sekitar 676.578 meter persegi. Penampakan alam Myanmar berupa pegunungan dan dataran tinggi. Daerah timur dan utara dikelilingi oleh dataran tinggi. Daerah Myanmar bagian tengah berupa dataran rendah. Daerah tersebut mengalir sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy merupakan sungai terpanjang di Myanmar. Bagian utara terdapat pegunungan Kumon dengan puncak tertinggi Gunung Hakaburazi. Di bagian barat terdapat pegunungan Arakan dengan puncak tertinggi Gunung Victoria. Adapun di bagian selatan terdapat pegunungan Tenasserim. Di Myanmar terdapat dua iklim, yaitu iklim subtropis di Myanmar bagian utara dan iklim tropis di Myanmar bagian selatan. Keadaan sosial dan ekonomi. Penduduk Myanmar berjumlah sekitar 41,5 juta jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 61 jiwa per kilometer persegi. Kehidupan penduduk Myanmar sangatlah sederhana. Mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat. Penduduk Myanmar sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Hasil utama pertanian Myanmar yaitu padi. Pendukung perekonomian Myanmar yang lain yaitu perkebunan dan pertambangan. Perkebunan Myanmar menghasilkan tebu, kapas, tembakau, dan kayu jati. Adapun hasil tambangnya adalah minyak bumi, emas, perak, tembaga, dan seng. Penampakan alam. Negara Laos berada di bagian tengah semenanjung Indochina. Luas wilayah negara Laos sekitar 236.804 km persegi. Bagian utara negara Laos
merupakan daerah pegunungan. Puncak tertingginya adalah Gunung Biak. Gunung-gunung lainnya yaitu Gunung Sau, Gunung Pausan, Gunung Hoimuk, dan Gunung Tolongsan. Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah. Di bagian ini banyak ditumbuhi pepohonan dan hutan yang lebat. Terdapat pula Sungai Mekong yang mengalir dari utara hingga selatan. Sungai Mekong dijadikan jalur transportasi oleh penduduk Laos. Selain itu, di bagian tengah terdapat pula Danau Ngum. Keadaan sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk negara Laos sekitar 4,4 juta jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 18 juta per kilometer persegi. Perekonomian negara Laos didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor pertanian menghasilkan padi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pertanian Laos terdapat di sekitar aliran Sungai Mekong. Sektor perkebunan menghasilkan kelapa. Sektor peternakan menghasilkan lembu, babi, kerbau, dan unggas. Negara Laos merupakan negara yang mempunyai pendapatan paling sedikit di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan di sini sangatlah susah. Tak heran banyak penduduknya yang hidup secara ilegal, yaitu dengan cara menanam ganja. Kenampakan alam. Negara Kamboja berada di semenanjung Indo-Cina. Kamboja mempunyai luas wilayah sekitar 181.300 km persegi. Penampakan alam negara Kamboja berupa dataran rendah dan pegunungan. Bagian tengah negara Kamboja merupakan dataran rendah. Daerah tersebut dialiri oleh Sungai Mekong. Sungai ini mengalir dari Kamboja sampai Vietnam. Di sekitar aliran Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Di bagian barat terdapat pegunungan Canda Momes dengan puncak tertinggi Gunung Phnom. Di bagian tengah terdapat Danau Tonle Sap. Danau tersebut merupakan muara dari aliran sungai Tonle Sap. Iklim di Kamboja adalah iklim tropis musim. Keadaan sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk negara Kamboja sekitar 9 juta jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 49 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian di Kamboja banyak terdapat di sekitar aliran Sungai Mekong karena daerah tersebut tanahnya sangat subur. Hasil utama pertanian di Kamboja yaitu padi. Kamboja merupakan salah satu pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertanian lainnya adalah jagung, merica, tembakau, kapas, gula, dan aren. Adapun hasil utama perkebunannya adalah karet. Hasil tambangnya meliputi besi, tembaga, mangan, dan emas. Keadaan alam. Negara Vietnam berada di semenanjung Indo-Cina. Vietnam mempunyai luas wilayah sekitar 329.707 km persegi. Penampakan alam negara Vietnam berupa pegunungan dan delta. Di bagian utara merupakan daerah pegunungan. Puncak tertingginya yaitu Gunung Sin Ho. Di bagian tengah terdapat pegunungan Annam. Pegunungan itu membentang sepanjang 80 km dari utara ke selatan. Di bagian timur merupakan daerah pantai. Daerahnya membentang dari utara hingga ke selatan. Delta Sungai Merah melalui daerah pegunungan utara dan bermuara di Teluk Tonkin. Adapun delta Sungai Mekong terbentuk oleh lumpur Sungai Mekong saat terjadi banjir. Keadaan sosial dan ekonomi. Pada tahun 1946
hingga 1975 terjadi perang saudara di Vietnam. Perang terjadi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Akibatnya, peperangan tersebut negara mengalami kerugian. Selanjutnya, muncul kemiskinan di Vietnam. Penduduk Vietnam berjumlah sekitar 69,3 juta jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 210 jiwa per kilometer persegi. Perekonomian Vietnam didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan. Hasil pertanian yang utama di Vietnam yaitu padi. Hasil pertanian yang lain yaitu berupa jagung, ubi, dan buah-buahan. Sektor perkebunan menghasilkan tembakau, teh, tebu, dan kapas. Industri yang terdapat di Vietnam antara lain industri pupuk, industri ban, dan industri tekstil. Adapun sektor pertambangan menghasilkan emas, timah, biji besi, seng, fosfat, dan gamping. Keadaan alam. Penampakan alam Filipina mempunyai kesamaan dengan Indonesia. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau terbesar di Filipina juga berupa daerah pegunungan. Pegunungannya terdapat di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Penampakan alam di Filipina juga berupa daerah pegunungan. Pegunungan di Pulau Luzon antara lain Pegunungan Zambales, Pegunungan Sierra Madre dengan puncak tertinggi Gunung Ancuo, dan Pegunungan Kadik. Di Pulau Panay terdapat Pegunungan Cordilleras. Di Pulau Mindanao terdapat Pegunungan Divata. Di Pulau Palawan terdapat Pegunungan Victoria dengan puncak tertinggi Gunung Gantung. Filipina memiliki banyak laut, selat, teluk, dan semenanjung. Laut di Filipina yaitu Laut Sulu, Laut Mindanao, Laut Camotes, Laut Visayan, dan Laut Sibuyan. Selat di Filipina antara lain Selat Bubuyan, Selat Mindoro, Selat Labak, Selat Tanon, dan Selat Jintololo. Teluk di Filipina antara lain Teluk Moro, Teluk Tolong, Teluk Manila, Teluk San Miguel, Teluk Mangueda, dan lain-lain. Adapun penampakan alam berupa semenanjung yaitu Semenanjung Bondok dan Semenanjung Zamboanga. Di Filipina terdapat 3 danau besar yaitu Danau Laguna, Danau Tai, dan Danau Lenau. Sungai-sungainya yang mengalir di Filipina antara lain Sungai Pulangi, Sungai Cagayan, dan Sungai Panguacu. Keadaan sosial dan ekonomi. Negara yang pernah menjajah negara Filipina adalah Spanyol dan Amerika Serikat. Filipina merdeka pada tanggal 4 Juli 1946. Luas wilayah negara Filipina sekitar 300.000 km persegi. Negara Filipina wilayahnya dibagi menjadi 12 region, 72 provinsi, dan 60 kota inti. Di antaranya adalah Tarlac, Quezon City, Nagalangasapi, Kalboyang, Ormoc, Iloilo, Davao, dan Zamboanga. Jumlah penduduknya sekitar 71.654.000 jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 238 jiwa per kilometer persegi. Penduduk asli Filipina yaitu suku bangsa Negrito. Adapun penduduk yang lain adalah suku bangsa Mestizo. Ini merupakan bangsa keturunan bangsa Spanyol. Perekonomian Filipina ditunjang dari sektor pertanian dan perindustrian. Filipina dikenal sebagai negara revolusi hijau. Oleh karena itu, Filipina mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang pertanian. Pertanian di Filipina menghasilkan padi, jagung, tembakau, kopi, kopra, rami, dan gula. Industri di Filipina antara lain industri obat-obatan, industri kertas, dan industri tekstil.
Di bidang pertambangan, Filipina juga menghasilkan emas, perak, tembaga, batu bara, seng, koirum, kobalt, biji besi, sulfur, dan fosfat. Keadaan alam. Negara Timor Leste memiliki luas wilayah sekitar 15.410 km persegi. Kepadatan penduduknya mencapai 69 jiwa per kilometer persegi. Wilayah Timor Leste dahulu adalah wilayah kesatuan NKRI. Saat ini, Timor Leste resmi merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 20 Mei 2002. Sejak saat itu namanya diubah menjadi Timor Leste. Pada tahun 2005, penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.040.000 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan campuran suku bangsa Melayu dan Papua. Mayoritas penduduknya beragama Katolik, Protestan, Islam, dan sisanya Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan. Walaupun Timor Leste sudah merdeka, namun Timor Leste masih sangat bergantung dengan Indonesia, terutama dalam hal pasokan barang-barang mulai dari sembako hingga bahan bakar minyak. Keadaan alam. Negara Brunei Darussalam berada di bagian utara wilayah Malaysia Timur. Sebelah utara Brunei berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Adapun bagian timur, selatan, dan barat dikelilingi oleh Malaysia Timur. Brunei Darussalam mempunyai luas wilayah 5.763 km persegi. Wilayah Brunei Darussalam terbagi menjadi dua, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat meliputi daerah Belait, Tutong, Brunei, dan Muara. Wilayah barat kenampakan alamnya berupa dataran rendah. Wilayah timur meliputi daerah Temburong. Wilayah timur kenampakan alamnya berupa daerah perbukitan. Sungai-sungai yang mengalir di Brunei Darussalam antara lain Sungai Tukong, Sungai Belait, Sungai Brunei, dan Sungai Temburong. Keadaan sosial dan ekonomi. Negara Brunei Darussalam pernah dijajah oleh bangsa Inggris. Negara ini merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Penduduk Brunei Darussalam jumlahnya sekitar 312.000 jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 54 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Brunei Darussalam merupakan suku bangsa Melayu dan Cina. Sisanya yang berasal dari suku bangsa lain. Perekonomian di negara Brunei Darussalam bertumpu pada bidang perdagangan dan pertambangan. Di bidang pertambangan, Brunei Darussalam sangat kaya dengan minyak dan gas bumi. Brunei Darussalam menjadi negara terkaya di Asia Tenggara. Dan di dunia, Brunei Darussalam terkaya nomor 11. Perdagangannya menjadikan negara ini terdepan dalam angka ekspor per kapita. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan negara beribukotakan Jakarta dengan bentuk pemerintahan republik, mata uang rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus, lagu kebangsaan Indonesia Raya, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, serta bahasa resmi bahasa Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Malaysia merupakan negara beribukotakan Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Mata uang ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus. Lagu kebangsaan negaraku.
Agama Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Bahasa resmi Bahasa Melayu. Tiga, Myanmar. Myanmar beribu kotakan Yangon. Bentuk pemerintahan republik. Mata uang kyat. Hari kemerdekaan 4 Januari. Lagu kebangsaan Kaba Makye. Agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan animisme. Bahasa Myanmar. Keempat, Thailand. Thailand merupakan negara dengan ibu kota Bangkok. Bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional. Mata uang Baht Thailand. Hari kemerdekaan 11 Mei. Lagu kebangsaan Plain Chant Thai. Agama Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Bahasa resmi Bahasa Thai. Lima, Vietnam. Vietnam beribu kotakan Hanoi. Bentuk pemerintahan Republik Komunis. Mata uang Dong. Hari kemerdekaan 2 Juli. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Bahasa resmi Bahasa Vietnam. Enam, Laos. Ibu kota Vientiane. Bentuk pemerintahan Republik Komunis. Mata uang Kip. Hari kemerdekaan 2 Desember. Lagu kebangsaan Plain Kat Lau. Agama Buddha dan animisme. Bahasa resmi Bahasa Lao. Ketujuh, Kamboja. Ibu kota Phnom Penh. Bentuk pemerintahan Republik Komunis. Mata uang Ri. Hari kemerdekaan 9 November. Lagu kebangsaan Nokoreach. Agama Buddha Theravada. Bahasa resmi Bahasa Khmer.
8. Brunei. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintahan Kesultanan. Mata uang dolar Brunei. Bentuk hari kemerdekaan 1 Januari. Lagu kebangsaan Nurul Iman. Agama Islam, Buddha, dan Kristen. Bahasa resmi bahasa Melayu. Sembilan. Filipina. Ibu kota Manila. Bentuk pemerintahan Republik. Mata uang peso. Hari kemerdekaan 21 Juni. Lagu kebangsaan Lumpang Hinirang. Agama Katolik, Protestan, Islam, dan Buddha. Bahasa resmi bahasa Filipino. 10. Singapura. Ibu kota Singapura. Bentuk pemerintahan Republik. Mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Bahasa resmi bahasa Melayu. Yang ke-11, Timor Leste. Bentuk negara Republik. Kepala negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, dan beribu kota di Dili. Untuk bahasa resmi Portugis, Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato, dan agama Katolik. Berikut ini adalah cuplikan video perdebatan untuk registrasi Timor Leste ke dalam anggota ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Untuk menjadi anggota ASEAN, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Timor Leste telah mengajukan permohonan resmi kepada ASEAN pada tahun 2011. Namun, belum ada peningkatan status dari observer menjadi full member. Terkait permohonan itu, komite khusus telah dibentuk untuk mengukur kesiapan Timor Leste dalam bergabung dengan komunitas-komunitas di ASEAN. Namun, pada ASEAN Ministerial Meeting 2017 dijelaskan bahwa Timor Leste dinyatakan belum berkapasitas untuk menjadi anggota. Hal ini berdasarkan Piagam ASEAN Pasal 6 menyatakan penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus di antara negara anggota oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Kondisi ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi Timor Leste terkait keinginannya untuk mendapatkan status keanggotaan penuh. Jika dikumpulkan dari berbagai sumber, maka ada 4 alasan yang menghalangi Timor Leste untuk masuk ke dalam ASEAN, yaitu ASEAN sudah cukup heterogen, baik secara kultur sosial maupun kultur politik. Monarki absolut sampai demokrasi ditemukan di dalam ASEAN dengan peninggalan historis yang berbeda-beda. Menambah negara,
dengan sistem pemerintahan dan kedekatan kultural yang berbeda bisa menambah heterogenitas ASEAN yang dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya integrasi dan konsolidasi di ASEAN nanti. Selain itu, secara identitas, Timor Leste juga dianggap lebih dekat dengan wilayah Pasifik. Meskipun secara geografis keduanya berbatasan langsung dengan Indonesia. Permasalahan kapasitas menjadi momok yang menghambat integrasi Timor Leste. Meskipun kaya akan sumber daya, Timor Leste masih memiliki manajemen dan koordinasi kenegaraan yang buruk. Banyak MOU yang ditandatangani oleh Timor Leste yang belum diimplementasikan, sehingga meragukan banyak pihak mengenai kapasitas Timor Leste untuk meratifikasi perjanjian regional ASEAN nantinya. Selain itu, Timor Leste bergantung terhadap bantuan dari negara-negara asing, khususnya Australia. Alasan-alasan ini yang menjadi keengganan negara ASEAN untuk menerima negara ini, terutama Singapura. Namun, ada juga negara yang mendukung, termasuk Indonesia. Permasalahan lain adalah permasalahan instabilitas. Disrupsi internal baik di ranah sosial maupun politik masih sering terjadi di Timor Leste. Pemerintahan yang tidak transparan dan korupsi juga masih menjadi masalah internal. Baik anak-anakku, saya sudah pembelajaran kita pada hari ini. Thank you so much for your attention and see you again on the next video. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga bermanfaat ya.